dengan seorang yang baru dikenal kurang dari setengah jam. Orang asing. Bubar APA ini? Asin sekali, mau bunuh aku dengan garam? Kamu wartawan, tapi hal kecil saja tak becus. Adik ipar, apa-apaan ini? Cepat buat ulang. Ling-ling pagi-pagi antar Xiao Sue sekolah. Pulang masih harus bersih-bersih dan masak sarapan. Jangan keterlaluan. Kerjakan sedikit tugas rumah tangga. Kenapa? Dia tinggal di keluarga Zhou Sekarang. Mulai besok, uang bulanan naik jadi 8.000. Kalau tak bisa, minggir. Gajinya cuma 5.000, mau bayar 8.000. Uang muka rumah 300.000, aku yang kasih. Dia adikku, dia tinggal di rumah sendiri. Rumah sendiri? Bertahun-tahun kamu jadi ibu rumah tangga. Uang yang kamu habiskan itu uangku, sudah lunas. Uang muka 300.000 itu, soal adik ipar. Kalau tak bisa bayar, cepat kemas barang dan pergi. Zhou Rang. Aku paham, Kak. Kak, jangan marah. Jangan rusak hubungan baik kita. Halo, Kakek Jiang. Aku terima syarat Bapak. Rumahku beli di Taman Huangting. Bapak bisa pindah kapan saja. Aku sibuk kerja, jarang pulang. Jangan urusi aku. Aku mau ke kantor dulu. Kita tambah WeChat. Urusan lain kita bicara lain kali. Halo? Halo, Ling-ling. Sudah pulang? Oh, sebentar lagi pulang. Kamu sungguh mau nikah dengan Jiang? Dia cuma sopir keluarga Jiang. Nanti kamu kembali ke departemen wartawan, jadi ketua tim. Bisa jadi malah harus menafkahinya. Aku sekarang cuma mau kehidupan kakakku lebih baik. Lagi pula, Jiang Yan punya rumah. Saat ini, masalah tempat tinggal sudah teratasi. Sudah. Tak usah panjang lebar. Sampai jumpa nanti. Bos Jiang, Nyonya sudah pulang. Bos Jiang. Menantu perempuanku, kenapa tak ikut pulang? Iya, Kak. Mana kakak ipar? Sebelum melihat watak aslinya dengan jelas, aku tak akan beritahu identitas asliku padanya. Gadis baik seperti ini, kamu biarkan dia pergi sendiri? Kakek, dia yang menyelamatkanmu di jalan. Bisa jadi itu rencananya dari awal, cuma jebakan. Di Nancheng, siapa yang tak ingin dekat dengan keluarga Jiang? Kakek Jiang. Jangan, ayo, duduk. Kakek Jiang. Berbahaya aku saja begitu mereka buat kamu, ya bangsa. Oke, makasih ya. Tanggemu. Dibully keluarga lagi ya? Gak apa-apa, kakek Jiang, cuma luka kecil. Anak baik sepertimu gak pantas diperlakukan kasar. Dulu kalau bukan kamu yang selamatin aku di jalan, aku udah mati. Jangan bilang gitu, kakek Jiang, itu udah seharusnya. Aku ada ide. Bisa bikin kamu keluar dari keluarga Yo. Aku mau kamu nikah sama Ling-ling. Pasti ada alasanku. Dia baik hati. Kalian berdua cocok. Kakek, kamu kenal dia berapa hari? Kok udah tahu banget? Ada apa yang kamu sembunyikan dariku? Urusanku jangan kamu campuri. Pokoknya kamu harus baik sama Ling-ling. Kakak, aku udah jadi beban buat kamu. Aku udah nikah. Mulai hari ini, aku pindah keluar. Kamu aja gak punya pacar, mau nikah sama siapa? Namanya Jiang Yan, dia supir. Dan dia punya mobil sama rumah. Karena kamu udah nikah, kakak cuma mau kamu bahagia. Oke, Kak. Aku balik kerja dulu ya. Kamu udah nikah, pasti dapat mas kawin banyak ya. Selama ini kamu di rumah kami, udah habisin banyak uang. Kasih aku 200 juta, kalau enggak jangan harap keluar dari sini. 200 juta? Mana aku punya uang sebanyak itu? Jangan pura-pura. Kalau gak bisa bayar, aku bakal ke kantormu bikin rusuh, biar semua orang lihat wajah asli jurnalis Cheng ini. Ibu, jangan gitu. Pergi sana. Ibu, Ling-ling kan adikku. Jangan perlakukan dia kayak gini. Kau ini perempuan yang gak bisa punya anak laki. Kau gak berhak ngomong di sini. Ibu. Keluarga Yo ini sial banget. Selama ini kami nafkahin kalian gratis-gratis. Sekarang udah nikah. Minta mas kawin buat bantu keluarga aja gak mau. Ibu. Ada apa ini? Kenapa kalian bikin ibu jadi kayak gini? Ibu tadi baik-baik aja. Time kau. Perempuan jahat kau ini. Anakku,
Sejak kecil kamu udah sering sakit. Supaya aku besarin kamu, sekarang. Sekarang kamu nikah sama si durhaka ini. Shengling udah nikah, aku cuma minta dia kasih mas kawinnya buat bantu keluarga. Istrimu aja gak mau, mending aku mati aja. Kalian berdua sungguh keterlaluan. Selama ini sudah menghabiskan jutaan dariku. Berani sekali bicara seperti itu kepada ibuku, segera minta maaf dan berlutut. Kalau hari ini uangnya tidak keluar, jangan harap bisa keluar dari rumah ini. Lepaskan kakakku. 200.000 ini aku yang bayar. Semua biaya listrik, air, dan hidup di rumah ini aku yang tanggung. Anggap saja 200.000 ini sebagai bantuanku untuk kakak. Kalau kalian berani mengganggu kakakku lagi, aku tidak akan membiarkan kalian. Wah, besar sekali mulutmu. Kalau dalam sebulan tidak masak, aku akan ke kantormu dan membuat keributan. Hak, Doki menyangka minta. Kak, parno banget sih kamu. Sudah menikah masih mau menyelidiki istri sendiri. Begitu proyek si Aceng berhasil, langsung adakan konferensi pers. Kak, sampai kapan kamu mau menyembunyikan identitasmu? Sekarang dua sedang membicarakan bahwa dia punya dual Xiang, asli yang palsu. Satu yang tampil di depan media, satu lagi yang mengatur di belakang layar. Aku benci berurusan dengan wartawan, apalagi dengan para paparazi yang seperti lintah darat. Kirk, kamu masih belum bisa move on? Sudah, cepat pergi rapat. Baik. Kantor berita Heiwei, Shengling. Dia ternyata seorang wartawan. Kok bisa terjadi kesalahan? Sepele seperti ini pada naskah penting? Shengling, kamu masih mau kerja atau tidak? Ini kan sudah diperiksa dan disetujui Shenxia. Baru aku kirim ke kamu. Menerlu, kamu tahu cara kerjaku, naskah seperti ini. Mana mungkin aku setujui? Damn. Shengling, mulai hari ini, kamu dipindahkan dari divisi wartawan ke tim paparazi. Bertugas mengikuti artis Fang An, dan minggu ini harus dapatkan sampul majalah A. Kalau tidak, keluar dari Heiwei. Maaf ya wartawan Sheng. Salah, sekarang harusnya panggil paparazi Shengnya. Naskah itu kamu yang sengaja rusakin kan? Shenxia, aku tidak pernah bersalah padamu kan? Kesalahanmu adalah merebut posisi ketua grup B dariku. Siapa suruh kamu membuatku marah? Fang An. Masih belum cukup untuk menjadi sampul majalah A. Tapi berita tentang CEO palsu Jiang pasti akan menggemparkan seluruh kota selatan. Tunggu saja, nanti aku pasti bisa kembali ke departemen wartawan. Ada paparazzi, Elkong Bos John. Hindari. Ya. Halo, Suruhanmu mengikuti Fang An. Kamu pergi kemana? aku sedang mengikuti Bos Jiang. Tim pengikut sudah mengikuti selama 3 tahun. Bahkan foto tanpa makeup Bos Jiang pun belum dapat. Apa yang bisa kamu dapatkan sendirian? Gaji bulan ini dipotong semua. Tuan Jiang, kenapa kamu di sini? Ini rumahku, kalau bukan di sini, di mana lagi? Aku hanya bilang jarang ke sini, bukan tidak akan datang. Maaf, Tuan Jiang. Duduklah. Kamu kerja apa? Pekerjaanku saat ini agak rumit, sulit dijelaskan. Tuan Jiang, aku rasa pernikahan kita terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian saja? Jangan-jangan dia melihatku malam ini. Tahu identitasku sebagai keluarga Jiang, sedang mengujiku. Tuan Jiang, aku benar-benar percaya pada integritasmu. Lagi pula, orang yang bisa masuk ke keluarga Jiang pasti memiliki rekam jejak yang bersih. Aku hanya merasa pernikahan kita benar-benar tidak memiliki dasar perasaan. Perjanjian ini hanya untuk saling mengikat. Lumayan juga pikirannya. Pasal kelima, tanpa persetujuan pihak lain. Tidak boleh memaksa berhubungan. Kenapa aku lupa menghapus pasal ini? Sialan. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan untuk berjaga-jaga.
Tidak ada maksud lain. Benarkah? Tentu saja. Tuan Jiang, demi keadilan. Semua di rumah akan kubagi rata denganmu. Tidak akan membuatmu menanggung sendiri. Dia berbeda dengan yang kubayangkan. Baiklah, tidak masalah. Aku akan masuk dulu untuk bekerja. Kontrak ini untuk membatasi dirimu sendiri, ya? Maaf, aku tadi benar-benar tidak sengaja. Dan lagi pula kamu bukan tipeku. Aku bahkan tidak mungkin merangkulmu. Kamu ingat kata-katamu hari ini. Barusan benar-benar membuatku ketakutan. Untuk tempat tinggal, terpaksa harus sabar dulu. Ngantuk banget, malas kerja. Pak Jiang, selamat pagi. Kamu ini sedang main pura-pura tidak tertarik. Jangan-jangan dia salah paham lagi padaku. Pak Jiang, aku berangkat kerja dulu. Kamu kesini sebentar. Karena kita sudah menikah, rumah ini juga tanggung jawabku. Di kartu ini ada 200.000, meski tidak banyak. Ini tabunganku selama bertahun-tahun, cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Tak kusangka suatu hari ada yang memberiku uang. Apa? Tidak apa-apa. Oh ya, Pak Jiang. Karena Bapak bekerja sebagai sopir di Jiang Group, apakah Bapak pernah mendengar kabar bahwa sebenarnya Jiang Group memiliki 2 orang direktur utama yang asli dan palsu? Kamu pikir ini cerita fiksi ya? Direktur asli dan palsu apaan sih? Kabar burung tidak mungkin muncul tanpa alasan. Kalau benar, itu pasti berita besar. Nanti, aku bisa kembali ke divisi reporter. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Aku berangkat kerja dulu. Kembali ke divisi reporter, apakah dia mengalami masalah di pekerjaan, atau sedang mencoba mengujiku? Halo, Kak. Lingling, Xiao Sui demam tinggi sampai kejang. Suamiku tidak mau membawanya ke rumah sakit. Gimana ini? Kakak jangan panik. Aku segera ke sana. Mobil kemarin malam rusak karena kecelakaan. Pak Jiang, bisa tolong antar aku ke rumah kakakku? Cuma anak perempuan, mati lebih baik, biar bisa punya anak laki-laki. Jangan cemberut terus, setiap hari cengeng. Aku rugi saham karena kamu. Benar? Adik ipar datang, pagi-pagi sudah mau makan gratis. Anaknya sakit pingsan, kalian masih sempat sarapan? Lingling, Xiao Sui demam tinggi tidak turun-turun. Gimana ini? Kakak, jangan panik. Kita bawa anak ke rumah sakit sekarang. Ke rumah sakit buat apa? Cuma buang-buang uang. Minum obat di rumah saja sudah cukup. Xiao Sui kan masih keluarga Yo. Kalian dikasih anak laki dan perempuan harus ada batasnya. Apa maksudmu? Keluarga Yo sudah membesarkanmu beberapa tahun. Kamu berani bicara seperti itu pada ibuku? Joanne, Bagaimanapun, Shuling ala deku. Apa hakmu memukulnya? Kalian ingin pergi, ya? Dulu janji akan memberiku 200.000. Sekarang berikan padaku. Segera aku akan melepaskan kalian. Anak sudah jadi seperti ini, kalian masih memikirkan uang? Lalu bagaimana? Keluarga Jo kami tidak hanya punya dia satu anak. Ibu, aku mohon padamu. Ibu, Ini uang Tuan Jiang, aku. Bibi, aku sakit sekali. Kakak, bangunlah. Di kartu ini ada 200.000, lepaskan kami. aku tidak percaya kartu ini ada 200.000, kecuali kau ikut aku ambil. Wanita ini, berani-beraninya kau sentuh ibuku. Apa yang ingin kau lakukan pada istriku? Tuan Jiang, bagaimana kau bisa datang? Kamu tadi lari buru-buru, HP tertinggal. Jadi kau adalah suaminya yang supir itu ya? Shingling berhutang arba review pada kami. Hari ini kalau tidak dikeluarkan, tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini. Aku dengar semua yang kalian bicarakan tadi di depan pintu. Kekerasan pada anak, aku akan laporkan polisi. Kalian semua akan masuk penjara. Aku ini manajer proyek grup Jiang. Tidak takut dengan ancaman sampah sepertimu. Grup Jiang sedang bernegosiasi proyek akuisisi Xiacheng. Kalau sampai ada skandal seperti ini, tidak peduli kau manajer apa. Mereka pasti akan memecatmu dan menuntutmu di pengadilan. Pergi semua dari sini. Uang ini untuk istriku. Kau tidak berhak mengambilnya. Kakak, pernahkah kau berpikir untuk mengubah gaya hidup? Lingling, kau ingat setelah ayah meninggal, betapa menderitanya kita diperlakukan orang. TAPI, anak tanpa ayah akan selalu dibuli. Ya orang seburuk apapun,
Tetap ayahnya Xiao Sui. Kakak, kedepannya ada masalah apapun, harus bilang padaku. Kamu tidak boleh menanggung sendirian. Adik Kepar, hari ini terima kasih. Lingling sejak kecil sudah menderita banyak. Dia suka menyimpan semuanya dalam hati. Kedepannya kau harus lebih sabar padanya. Tenang saja. Kakak, Kalian semua sibuklah, jangan karena aku kerjaan terganggu. Tuan Jiang, maaf sekali. Hari ini aku benar-benar tidak punya cara lain. Jadi aku pakai kartu ini untuk mengatasinya. pada orang jahat tidak boleh ditolerir. Kalau tidak, mereka akan semakin merajalela. Baik, Tuan Jiang. Dia sepertinya berbeda dengan wanita lain. Ainen, aku melihat Jiangyan di rumah sakit. Bersama seorang wanita. Ini undangan acara amal. Bahkan supervisor lu tidak bisa mendapatkannya. Dari mana kamu dapat? SSSD, kecilkan suaramu. Ini aku dapat dari beberapa teman lama. Baru bisa dapat. Dan aku dengar malam ini. Bos besar Castle Chong. Kamu harus memotret mereka. Dapatkan sampul majalah A. Dengan begitu, kamu bisa kembali ke divisi reporter. Tapi aku sudah tanya Jiangyan. Katanya Jiang Group hanya punya satu CEO. Bodoh sekali, di lingkaran kita. Tidak pernah ada kabar angin tanpa dasar. Kalau ada rumor seperti ini, pasti ada benarnya. Alasan mereka menyembunyikan, kurasa di antara dua CEO ini. Ada yang anak haram. Kalau ini benar, begitu kita ungkap, pasti akan memengaruhi saham Jiang Group. Dan kita, Hiu, akan menjadi terkenal. Seketika di seluruh industri. Kak, acara amal malam ini rahasia. Ayo ikut denganku. Fang An juga ada malam ini, aku tidak akan pergi. Ah kak, kamu masih takut padanya. Tapi wanita ini, sungguh gila, hanya karena main rumah-rumahan waktu kecil. Dia anggap dirinya tunanganmu, bilang ke semua orang. Sampai-sampai pembantu di rumah mengira kalian sudah jadian. Jangan sebut nama wanita yang serakah itu di depanku. Ayan. Ayan, aku kirim pesan, kenapa tidak dibalas? Temanku bilang, dia melihatmu di rumah sakit. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Kak, kamu sakit? Tidak apa, hanya urusan kecil di rumah sakit. Ayan ke rumah sakit. Bahkan Jiang Ting tidak tahu. Wanita ITU pasti tidak biasa. Acara malam ini, aku ingin kamu temani aku. Aku tidak ada waktu dan minat. Sayang sekali, di acara malam ini, ada vas keramik favorit almarhumah ibu. Aku sengaja cari jalur internal untuk dapatkan hak lelang. Kalau kamu tidak pergi, terpaksa aku berikan ke orang lain. Kamu, Dengan kamera lubang jarum ini, rahasia Jiang Group malam ini pasti akan terbongkar. Orang macam apa? Permintaan maaf pun tidak bisa diucapkan. Undanganku mana? Langit tidak pernah menutup semua jalan, pasti ada solusinya. Selalu ada jalan keluar. Ayan, bisa menghadiri pesta malam bersamamu. Aku sangat senang. Kakak Anan, akulah bos Jiang dari keluarga Jiang. Kamu salah pegang orang ya? Jiang Ting, kamu hanya seorang anak haram, tidak berhak menyentuhku. Jiang Ting selamanya adalah keluarga Jiang. Di sini agak pengap, aku mau keluar sebentar. Jangan pikir, Jiangyan tidak suka acara publik. Kamu gantikan dia menghadapi media, bisa menggantikan posisinya. Kuberitahu, kamu selamanya hanya seorang anak haram yang tidak pantas muncul di depan umum. Maaf, Anda tidak apa-apa? Ternyata kamu. Sial banget, kok nabrak Fang An sih? Tapi kenapa dia mengenalku ya? Tenang, aku akan selesaikan. Hari ini benar-benar sial. Bos Jiang tidak kebagian foto. Bahkan Fang An pun kehilangan jejak. Ayan, mau minum anggur merah? Ini pacar gelap Fang An ya? Belok sini, belok sini. Minum ini dulu, nanti kita main yang seru.
HP Shengling kok di sini? Blokir hotel, dalam 3 menit harus temukan Nyonya. Kamu siapa? Mau apa? Dasar perempuan keras kepala. Aku suka. Berani memukulku? Malam ini kamu mati. Siapa yang berani mengganggu kesenanganku? Pergi sana. Tangan mana yang menyentuh orang yang tidak seharusnya? Hancurkan tangan itu. ITU Boss Jang. Dasar sampah, sok kaya. Lepaskan sekarang, atau nanti bos datang. Kamu mati. Oh ya? Aku penasaran siapa bosmu. Kamu tidak pantas mengikat sepatu bosku. Lebih baik kamu sadar. Lepaskan, aku masih bisa beri muka, tinggalkan satu kakimu. Ian, Ada APA? Siapa perempuan ini? Bawa dia ke ruang dingin, layani dengan baik. Sampai dia mengaku siapa dalangnya. Tidakbo, Wachong Tidakbo menyebat namaku. Ruang S. Kau benar-benar Bos Jiang. Bos Jiang, aku buta mata tak mengenal gunung tinggi. Aku tidak tahu ini istri Anda, itu dia. Ini wanita berhati ular, dia yang memaksaku melakukannya. Kau ngomong apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bos Jiang, aku punya bukti, Bos Jiang. Bos Jiang. Ini adalah catatan percakapanku dengan Fang An. Di sini ada foto istri Jiang juga. Dia bilang asal tidak ada korban jiwa. Aku boleh bermain sesuka hati. Kau memfitnah. Ayan, dia adalah hattersku. Kita tumbuh besar bersama. Kau tahu sifat asliku. Beritahu dunia bisnis, mulai hari ini. Jiang Group menghentikan semua. Kerja sama bisnis dengan Fang An. Untuk orang ini, Bos Jiang, Anda maha besar, mohon kasihan. Ampuni nyawaku, aku hanya menjalankan perintah. Bos Jiang. Ayan, demi wanita jalang ini. Kamu tega mengabaikan ikatan kita bertahun-tahun? jika kau berani menyentuh Shengling lagi, kali berikutnya keluarga Fang akan bangkrut. Zhang Yan. Aku sangat menyukaimu, tapi kau memperlakukanku seperti ini. Kalau saja dia tidak ada. Halo, bantu aku cari seseorang. Tuan Jiang, aku sangat kepanasan. Jangan bergerak sembarangan, nanti jatuh. Aku akan ambilkan air untukmu. Panas sekali, aku mau mandi. Obat apa yang diberikan ini? Bos Jiang, menurut pengakuan Kuo Qiang, obat ini tidak akan menimbulkan efek samping pada istri, tidur semalam akan sembuh. Baik. Shengling, ada apa denganmu? Sakit sekali. Kamu kenapa? Kakiku tadi terkilir, sakit sekali. Sepertinya tidak parah, mungkin tidak sampai tulang. Tuan Jiang, tanganmu panas sekali. Sudah, Panas sekali, aku mau mandi. Shengling. Tuan Jiang, tolong simpan. Anting ini harganya puluhan ribu. Ini kamera yang diberikan perusahaan padaku. Tolong simpan ya. Identitasku sudah terekam. Tuan Jiang, kenapa kau ada di sini? Kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Lalu pria itu? Jangan takut, sudah aman. Pria tadi malam itu sudah diserahkan ke polisi. Untungnya aku datang tepat waktu. Terima kasih, Tuan Jiang. Tapi kenapa tadi malam kau ada di sana? Tadi malam, para eksekutif Jiang akan menghadiri pesta. Aku supir, jadi harus hadir. Kebetulan lewat. Oh. Tapi, kenapa pria tadi malam itu melakukan itu? Dia bilang diperintah. Apa dia seprofesi denganku?
Dia juga ingin mendapatkan informasi eksklusif. Kenapa kau pikir dia wartawan? Apa dia wartawan? Sebentar lagi kau akan tahu. Di dalam sini, aku pasang kamera tersembunyi. Sebentar, kita cek, pasti ketahuan. Apa yang terjadi setelah aku pingsan tadi malam? Kalian wartawan demi headline, benar-benar menghalalkan segala cara. Cari makan saja, tidak ada pilihan. Dengan ketajaman orang dalam seperti aku. Orang ini pasti wartawan. Videoku mana? Itu. Wah, saat kau menyelamatkanku tadi malam, apa kau lihat? Ada yang menyentuh ponselku? Tadi malam di kamar, saat aku menemukanmu. Ponselmu selalu di sampingmu. Sudah kuduga, orang ini pasti wartawan. Hanya wartawan yang tahu di mana. Menyembunyikan kamera. Ternyata memang terekam. Kalau data hilang, apa itu mempengaruhi pekerjaanmu? Tadi malam tidak dapat apa-apa. Pulang pasti dimarahi. Kalau sampai Shensia si gadis palsu itu tahu, dia pasti menertawakanku berhari-hari. Siapa Shensia? Teman kerjamu? Gadis palsu yang membuatku dipindahkan dari divisi wartawan ke divisi peliputan. Dia ingin merebut posisi ketua kelompok dariku. Sudahlah. Hadapi saja apa yang terjadi. Begini saja. Aku akan bocorkan informasi tentang Bos Jiang. Untuk kau laporkan. Informasi apa? Aku sudah bekerja di Jiang Group bertahun-tahun. Pernah mengantar Bos Jiang sekali. Terus? Apa yang terjadi? Dia suka dengar musik folk. Informasi ini nggak lebih bagus dari informasiku. Kamu tahu apa saja? Katanya si Bos Jiang ini. Dia nggak dekat-dekat sama wanita, katanya di bagian itu agak. Gak mungkin. Loh, kamu kok heboh banget sih? Ini semua berita bohong, hapus dari pikiranmu. Nggak, gimana mungkin rumor nggak ada asal-usulnya? Kayak yang ini, berita tentang Jiang si CEO palsu. Cuma aja, nggak keburu difoto. Tapi, media ini beneran serem sih. Hapus data, kasih obat, sampai mukulin orang. Bener-bener sampahnya industri. Cara buat dapetin headline kan banyak. Kok milih yang paling rendah sih? Wartawan kan emang gitu, demi headline. Bahkan nyawa orang pun gak peduli. Udah kubilang dari dulu, klarifikasi ke wartawan. Zhang Qingyu ke nenek Rom. Dia anak yatim temanmu, kamu nggak dengar-dengar. Sekarang begini, baru keluar rumah langsung diikuti wartawan. Orang tua Jiang Ting tewas tragis. Pasti bakal dibantah anak itu nanti. Pasti bakal jadi bahan omongan. Mama. Hei, aku nggak gitu. Di sini, alam itu menakutkan. Nyawa itu mulia, makna berita. Nggak akan pernah ngalahin nilai hidup. Apalagi aku lebih baik nabrak pohon sendiri, aku bakal lindungin keselamatan orang yang di-follow. Dia beda sama wartawan lain yang ambisius. Beneran gak sama. Halo? Leng Leng, kamu sama Jiang yang hari ini bisa makan malam gak? Kemarin di rumah sakit nggak sempat berterima kasih. Santai aja, suamiku nggak di rumah. Oke, aku ngerti. Nanti aku ke sana. Kak, aku sama Jiang yang jenguk kamu. Kak, ini. Xiao yang kamu terlalu sungkan, duduk dulu. Masih ada satu masakan, bentar lagi selesai. Oke, Kak. Kalian masih utang 200.000 padaku, berani-beraninya mampir makan. MA, kok pulang? Bilang, mereka kasih kamu 200.000 nggak? Kill Yaren. Apa yang kamu lakukan? Uangnya belum aku berikan ke kakakku. Iya juga, kamu menikah dengan supir nggak jelas. 200.000 aja nggak tahu harus nabung sampai kapan. Nggak kayak anakku, dia manajer di perusahaan Jiang. Gajinya setahun jutaan loh. Kakak ipar di perusahaan Jiang itu manajer apaan sih? Mobil aja nggak punya. Kamu ngomong apa? Sendiri nikah sama supir nggak jelas, berani-beraninya sok jago di rumahku. Kamu harus bersyukur air ini nggak panas. Kamu berani menyuramku? Pergi. Dasar kotor, berani-beraninya dorong aku. Siapa yang kamu hina? Lengling. Jangan pergi dulu. Hari ini kalau nggak bayar,
Jangan harap bisa keluar. Nggak ada. Adapun nggak akan kuberikan. Aku sekarang akan minta anakku memecat supir nggak jelas ini. Keluargamu bisa makan angin aja. Beritahu HR untuk menurunkan pangkat orang. Periksa catatan keuangan dan transaksi yang dia tangani. Cheng Ling. Maaf ya, hari ini tangannya sampai melepuh. Bajunya juga kotor, aku ajak beli yang baru ya. Gak apa-apa kok. Ayo pergi. Nyonya pilih baju memang jago, pilih suami lebih hebat lagi. Nikah sama supir bilangnya pilihan bagus. Kamu mampu beli baju ini nggak sih? Aku beneran nggak ngerti dari mana PDMU. Seharian di depanku sok jago. Aku sudah dapat wawancara dengan manajer mal ini. Bos He, posisi ketua tim B pasti jadi milikku. Kamu selalu akan jadi pecundang di hadapanku. Shenxia, orang baik nggak perlu basa-basi. Berani nggak bilang kalau dapetnya lewat jalur resmi? Percaya nggak kalau aku Kamu mau apa? kata jelek mau jadi ksatria? Lihat dulu. Yang kamu lindungi itu putri beneran? Siapa yang berani put owner di Maljiang? Bos He, ini dua orang yang ganggu aku. Jijik banget, usir mereka. Satpam, usir mereka. Bos Jiang. Asal usir orang tanpa alasan. Ini cara Maljiang memperlakukan tamu? Bos He, kamu ngomong apa sih? Dia cuma supir nggak jelas. Apa itu Bos Jiang? Kamu siapa sih? Bos Jiang, izinkan saya menjelaskan. Hijian, siapa yang mengajarimu bersikap seperti ini? Terhadap tamu. Jangan panggil saya Bos Jiang. Kamu tidak pantas jadi karyawan keluarga Jiang. Aduh, saya kira tadi Bos He yang bilang Bos Jiang itu kamu. Hijian menerima wawancara tanpa izin perusahaan. Melanggar peraturan, sekarang dipecat. Ya, Bos Jiang, izinkan saya menjelaskan. Ini ulah wanita ini, sebenarnya saya tidak menerima wawancara. Isi kontraknya adalah surat kabar melakukan promosi untuk mal. Pantasan kamu memaksaku mabuk dulu baru mau tanda tangan kontrak. Rupanya isinya sudah ditukar dari awal. Aku temani kamu, pria jelek ini, berbulan-bulan, begini balasannya. Barang murahan. Kalau bukan karena kamu merayu dengan rayuan maut, aku juga tidak akan kehilangan pekerjaan karena kamu. Satpam, usir mereka berdua. Jangan lihat terus, mata mau lepas nih. Kalau saja aku bisa dapatkan wawancara eksklusif Jiang Group. Wartawan Cheng, perusahaan kami Jiang Group, baru saja memenangkan proyek Nancheng, akan mengadakan konferensi pers. Apa kamu tertarik ikut? Konferensi pers Jiang Group. Itu yang paling top di industri. Surat kabar Kyun saja tidak dapat izin. Tentu saja mau, terima kasih Bos Jiang. Tunggu dulu, aku suruh Xiaonan kirim undangan padamu. Aku masih ada urusan, duluan ya. Bos Jiang. Hati-hati di jalan. Ternyata Bos Jiang tidak hanya tampan, tapi juga sangat lembut, pantas jadi idola banyak wanita. Kenapa? Aku tidak tampan dan tidak lembut, ya. Kamu jangan asal bicara. Wartawan Sheng, ini pertama kalinya. Ada lawan jenis memilihkan baju untukku, kehormatan pertama ini untukmu. Bajunya bagus kan? Lumayanlah. Kakek Jiang. Dia manggil kamu ya? Mereka perawat yang kusewa untuk kakek. Jangan panggil aku Bos Jiang lagi, terlalu formal. Panggil saja Pak Jiang. Oh, begitu ya? Rumah baru kalian berdua setelah menikah, aku belum pernah melihatnya. Hari ini kebetulan, ajak aku ke sana. Tentu saja boleh. Kakek, istirahat dulu ya. Hari ini aku yang masak. Kue kering kesukaan kakek. Sejak orang tua Ayan meninggal, dia jarang masuk dapur. Tak kusangka setelah kalian menikah, aku bisa melihatnya sibuk di dapur. Kakek Jiang. Orang tua Ayan, ada apa yang terjadi? Anakku dan menantuku meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat mereka meninggal, Ayan baru 5 tahun. Ibu Ayan suka membuat kue, dia suka waktu kecil. Berputar-putar di dapur mengikuti ibunya. Setelah ibunya meninggal, Sedang ngobrol apa? Kakek, gula darah kakek tinggi,
Kue keringnya cuma boleh makan satu. Aku baru hubungi perawat, ada urusan, aku duluan ya. Kalian berdua baik-baik saja ya. Kakek Jiang, aku antar kakek. Tidak usah, ada perawat. Biarlah aku antar kakek. Ada apa? Mata tidak nyaman? Tidak. Aku tadi sepertinya melihat Bos Jiang menjemput kakek Jiang. Tapi mana mungkin? Mungkin aku salah lihat. Mungkin perawat yang menjemput kakek Jiang. Kepala batu kamu ini. Sehari-hari cuma mikirin ketemu Bos Jiang. Karena rumor Bos Jiang yang asli dan palsu. Ini masalah serius. Dan di industri selalu bilang, Bos Jiang meninggal karena anak haram. Pak Jiang yang baru meninggal itu. Kamu bilang Jiang Ting. Jangan-jangan dia anak haram itu? Hari ini dari mall sampai rumah. Kamu terus-terusan sebut Bos Jiang. Kamu bilang, aku bukan tipe yang kamu suka. Jadi Bos Jiang tipe yang kamu suka? Reaksimu ini. Suka banget sama tipe seperti Jiang Ting? Pak Jiang, jangan-jangan kamu cemburu? Ya, cemburu. Sebenarnya, itu. Pak Jiang, penampilanmu itu mirip banget sama Bos Jiang. Jadi maksud reporter Sheng, aku tipe favoritmu ya? Aku tidur dulu. Oh, ketemu. Makasih ya. Ini loh, undangan dari Jiang Group buat aku. Kayaknya aku masih satu-satunya reporter di Hiu News yang diundang ke konferensi pers Jiang Group. Kamu bawa kamera perusahaan, tapi gak bakal dapat fotage. Dikirim ke konferensi pers Jiang Group. Emang bisa dapat apa? Shen Xia, kali ini kamu gantikan Sheng Ling. Maaf ya reporter Sheng. Sekarang kamu bukan lagi orang pertama dari Hiu News yang pergi ke konferensi pers Jiang Group. Ini undanganku, berikan. Kamu sendiri yang gak bisa jaga keseimbangan, jangan salahin aku. Maaf ya reporter Shen. Tadi kakiku keseleo, jadinya kopinya tumpah ke baju kamu. Supervisor Liu. Karena Sheng Ling, gimana mau ke konferensi pers? Cepetan ganti baju di toilet, jangan sampai telat. Gimana nih? Undangannya direbut, gimana mau ke konferensi pers? Permisi, tolong tunjukkan undangannya. Reporter Sheng aja gak punya undangan, berani-beraninya datang. Kamu pakai cara licik buat merebut undanganku. Masa berani pamer di depan aku? Sheng Ling, kualitas tulisanmu kalah sama magang di perusahaan. Gak layak ikut. Konferensi pers Jiang Group, minggir sana. Shen Xia. Aku urus dulu masalah nyonya, kamu tunggu sebentar. Usir perempuan itu. ITU Boss Zhang. Tuan Jiang. Kamu kuma super rendahan, berani beraninya merampas barangku. Cepat kembalikan. Aku ini reporter undangan Jiang Group. Berani macam-macam, aku bisa baikin kamu. Die pecat. Silahkan coba. Satpam, ada yang merampas undangan, usir dia. Dia ini? Kenapa tangkap aku? Undangannya kan. Bos Jiang yang kasih ke reporter Sheng. Dan kamu tidak ada dalam daftar undangan kami. Pengacau diusir dari keluarga Jiang. Sheng Ling, aku belum selesai denganmu. Tuan Jiang, kenapa kau di sini? Aku bertugas mengurus transportasi kali ini. Ayo. Cepat masuk. Lupa tanya jam berapa Tuan Jiang pulang kerja. Kenapa asisten Bos Jiang sangat hormat kepada Tuan Jiang? Beritahu Jiang Ting, setelah konferensi pers selesai. Suruh dia menemuiku. Ya, Boss Zhang. Jangan-jangan Tuan Jiang adalah
Aku kirimkan fotomu, nanti main yang seru ya. Asal tidak sampai mati, terserah mau diapain. Tapi kalau sampai mati juga gak apa-apa. Dia cuma sampah masyarakat, tidak penting. Masalah pesta kemarin, pasti ulah bukan? Pesta apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku sudah merekam semuanya. Shenxia, aku tidak menyangka. Kau menggunakan segala cara demi posisi ketua tim. Kau benar-benar menjijikkan. Jika aku sampai celaka, kau juga tidak akan selamat. Tak disangka Shenxia ini. Demi posisi ketua tim, caranya begitu kotor. Nona sendirian ya? Kamu siapa? Berpakaian menor begini, pasti mau menggoda pria. Bersikap suci apa? Sini bayar kakak lihat. Apa yang ingin kau lakukan pada istriku? Sudah menikah masih berpakaian seperti ini, tidak tahu malu. Coba katakan sekali lagi. Kamu tidak apa-apa? Tuan Jiang, kenapa kau di sini? Jiang Yan, konferensi pers kali ini. Kerjamu bagus, besok lapor ke HRD untuk penyesuaian jabatan. Mulai sekarang jadi asisten pribadiku. Masih harus bosnya. Aku akan bekerja keras. Memikirkan apa? Aku dapat promosi. Aku baru saja berpikir, jangan-jangan kau adalah direktur lain dari Jiang Group. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Kau bilang aku? Tidak, aku salah pikir. Tadi terima kasih ya, sebentar aku traktir makan. Baik. Halo. Apa? Kakakku masuk Icu. Kalian berdua, cepat bayar biaya pengobatannya. Malam ini jaga di sini, lalu. Hemo. Kakakku terluka di mulut dan kerongkongan karena air panas. Baru masuk rumah sakit. Apa yang kalian lakukan pada kakakku? Kakakmu itu lemah, orang lain minum sup melahirkan. Enggak kenapa-kenapa, cuma dia yang sok-sokan. Sedikit-sedikit lari ke rumah sakit. Sup melahirkan? Kalian malah menyuapkan itu ke kakakku? Kalian gak punya hati nurani ya? Berani dorong aku? Nak, sekarang juga pecat sopir brengsek ini. Langsung pecat. Cepat sujud minta maaf ke ibuku, mungkin saja. Aku masih bisa memberimu kesempatan. Aku akan melapor orang dari Departemen Pengembangan. Korupsi dan suap sangat merugikan perusahaan, harus dipecat. Lapor aku? Kamu siapa? Cuma sopir brengsek, berani mau memecat anakku? Kalau anakku benar-benar dipecat, uang mahar 200 juta itu kami nggak ambil. Baik, ingat kata-katamu. Telepon HRD. Hello. Ada APA NAK? Bu, aku dipecat. APA? Pasti kamu pakai cara-cara kotor. Fitnah anak ya? Aku sudah lapor polisi. Kalian berdua tunggu masuk penjara saja. Bu, kita pergi dulu. Setelah orang tua kami kecelakaan, aku dan kakak juga di tempat ini, kami menunggu sangat lama. Tapi akhirnya, kami tetap tidak bisa menyelamatkan mereka. Kemudian kakak berhenti sekolah dan kerja banyak untuk menghidupiku. Dulu mimpi kakak juga jadi wartawan. Tenggorokannya terluka, masih perlu observasi. Besok bisa pindah ke ruang biasa. Setelah kerja aku temani kamu jenguk kakak. Oke. Berani-beraninya kau menghancurkan karir anakku di Jiangkor. Dan bikin kami berdua ditahan semalam. Dasar jahat. Lagi bertengkar. Maaf. Apa yang kamu bicarakan? Ini jelas kamu dan anakmu. Membuat kakakku dirawat di rumah sakit, anakmu dipecat. Itu konsekuensinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Jangan diinjak. Sudah cukup,
200.000 aku kasih. 200.000 ini, anggap saja sebagai kompensasi untuk kakakku. Ayo semua lihat wartawan Sheng ini. Setiap hari numpang makan di rumahku, bahkan mendorong orang tua. Uang yang dijanjikan tidak dibayar sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Naskah data konferensi pers Jiang. Semua hancur. Tidak apa, aku akan cari orang untuk memperbaikinya. Perbaiki apa? Aku kasih tahu kalian. Kalau tidak memberi aku 200.000, aku akan upload video ini ke internet. Biarkan seluruh dunia tahu. Wartawan Sheng ini bagaimana memukul orang tua. Memukul orang tua ya? Berani merusak hakku? Aku sebelumnya sabar, ingin kamu baik ke kakakku. Sekarang aku tidak sabar, karena aku merasa kamu memperlakukan kakakku. Tidak pernah seperti keluarga. Siapa yang berani buat owner di Hiyue? Usir dia keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Cepat kembali ke kantormu. Tuan Jiang, kenapa kamu datang? HP kamu tertinggal di mobil. Terima kasih ya. Kamu cepat kembali, jangan ganggu kerja. Dalam sebulan akuisisi Hiyue. Konferensi pers Jiang, semuanya rahasia. Video tidak bisa kamu rekam suara kamu rusak. Hari ini Fang Anan pulang ke Indonesia. Kamu harus dapatkan wawancara eksklusif film baru Fang Anan, kalau tidak kamu keluar dari Hiyue. Film baru Fang Anan, kerjasama dengan luar negeri, belum ada promosi. Wawancara ini, aku khawatir aku. Tidak bisa, langsung pergi. Pak Satpam, ini kartu kerjaku. Aku ingin buat janji wawancara dengan Nona Fang. Nona Fang tidak pernah mau wawancara. Cepat pergi dari sini. Pak Satpam, tolong permisi, biarkan aku masuk sebentar. Nona Fang paling benci orang seperti kamu. Wartawan brengsek. Nggak mau ya udah. Malah ngatain. Nona Fang, saya wartawan dari Hiu Bao. Saya ingin mengundang Anda untuk wawancara. Wah, datang sendiri nih. Apa? Sudah lama dengar tentang Hiu. Kalau gitu tempat wawancaranya di kantor Hiu Bao saja. Terima kasih Nona Fang, saya akan segera beritahu staf untuk menyiapkan tempat wawancara. Halo, Kamu pulang jam berapa hari ini? Kita ke rumah sakit bareng. aku malam ini mungkin lembur. Aku dapat wawancara eksklusif dengan Fang An. Ah, udah dulu, aku harus balik. Cepetan siapin tempat wawancara. Oke, dadah. Fang An baru pulang ke Indonesia. Suruh orang ngawasi dia. Si antagonis jahat ini pertama kali pulang. Suruh orang jaga baik-baik Sheng Ling. Siap Bos Jiang. Nona Fang, kali ini. Film Chen Xiang yang Anda ikuti di luar negeri dengan film dalam negeri. Apa perbedaannya? Sebelum wawancara, kamu nggak tahu ya film ini. Lagi nggak masa promosi, beberapa pertanyaan nggak boleh ditanya. Maaf Nona Fang, saya kurang teliti. Itu, Anda minum kopi dulu biar nggak marah. Rokok saya, kamu gimana sih? Rokok ini edisi terbatas. Cuma ada 3 di seluruh dunia. Maaf, saya bersihkan. Maaf ya, Sheng Ling, kenapa kamu buka siaran langsung? Cepat tutup. aku nggak kasih langsung. Melanggar kontrak wawancara, kamu tunggu saja dituntut. Karyawan Hiu kualitasnya kayak gini ya? Kalau aku dituntut produser, Hiu juga nggak bakal lolos. Fang, Diam aja ngapain? Cepat minta maaf ke Nona Fang. aku segera. Kak lihat, kakak ipar dihujat fans Fang An. Sampai trending. Siapin mobil. Wawancara kecil aja bisa berantakan. Gimana masih berani tinggal di Hiu? Kamu.
Shenxia, kamera ini kan kamu yang pasang? Wawancara langsung itu juga ulahmu, ya kan? Nangkap maling butuh bukti. Gimana mau buktiin ini aku? Kamu, Shengling, kok belum minta maaf ke Nona Fang? Cepat selesaikan urusan ini. Shenxia. Awas ya kamu. Ayen. Baru pulang ke negara sudah ketemu kamu. Aku beneran senang. Alah, cepat cari cara bersihin ini. Tapi dia yang awalnya melemparkan kopi ke aku dan mengubah wawancara tertulis. Jadi wawancara langsung yang melanggar kontrak kan dia. Kok malah jadi kesalahan aku? Kamu bisa nangkep kopi atau enggak? Kamu sendiri yang tahu. Mau aku perbesar videonya buat kamu lihat, ya? Jianyan itu kan seorang wartawan. Jangan lupa, orang tuamu kan dibunuh sama wartawan. Nona mau cari siapa? Pak Satpam, kita kan pernah ketemu sebelumnya. Aku mau bicara sama Nona Fang. Bolehlah ya? Boleh aku masuk? Nona Fang lagi rapat sama bos Jiang. Nggak mau ketemu siapa-siapa. Ini kan mobilnya Jiang Group. Jiang Yan. Bos Jiang, istri ada di belakang. Shengling sebagai wartawan cuma peduli headline. Cuma peduli popularitas, nyawa dan moralitas. Di mata mereka nggak pernah lebih penting dari uang. Kamu sembunyikan identitas bersamanya, sebenarnya. Kan berarti nggak percaya dia? Shengling beda sama wartawan lain. 5 menit, aku mau lihat pengumuman klarifikasi kamu. Jika Anda berani menggunakan Shengling lagi, tanggung sendiri akibatnya. Berhenti di tikungan depan, ganti aku yang nyetir. ITU Boss Jiang. Shengling. Beneran kamu? Kok lagi nyetir? Tadi kan kamu duduk di belakang. Wartawan Sheng, lama tidak berjumpa. Halo, asisten Xiao. Jangan-jangan minus mataku tambah parah. Sampai asisten Xiao yang di kursi belakang. Kukira Tuan Jiang. Apa katamu? Nggak apa. Tadi satpamnya bilang. Fang An dan Bos Jiang sedang rapat. Bos Jiang yang itu mana? Mungkin satpam cuma kenal mobil keluarga Jiang. Tapi nggak kenal orangnya. Ya sudah. Wartawan Sheng masih ada urusan? Nggak ada, nggak ada. Kalian sibuk duluan aja. Ling, gimana caranya kamu? Bisa bikin Fang An keluarin pengumuman? Sekarang online, rame banget bahas postingan Heiwei. Akun resmi kita nambah banyak followers. Aku aja belum pernah ke perusahaan Fang An. Ling, berkat kamu, divisi operasi kita. Target bulan ini udah tercapai. Akun resmi nambah lebih dari 10.000 followers. Cuma keberuntungan doang, sok jago banget. Masalah live Fang An. Kamu yang ngatur kan? Aku belum cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Ada bukti? Laporkan aja. Nggak ada? Aku lapor kamu pencemaran nama baik. Ayo pergi. Ini buktinya. Sidik jari kamu masih ada di sini. Kalian ngapain? Shengling, jangan pikir selesai. Urusan Fang An, terus semuanya beres. Naskah konferensi pers Jiang Group harus dikumpulin sebelum pulang. Supervisor Lu. Masalah live Fang An. Dia yang ngatur, buktinya masih ada di sini. Kalau asal nuduh, aku buat kamu dipecat dari Heiwei. Percaya nggak, aku bisa bikin kamu nggak bisa kerja di industri ini. Kamu. Shengling, ada bukti pun gimana? Supervisor lu lihat bukti nggak sih? Jijik banget deh. Nanti kalau aku udah tahu identitas asli Bos Jiang. Nanti, siapa yang nggak bisa kerja di industri ini? Siapa tahu malah kamu. Pak Jiang, kok masih ada bunga? Aku rasa kamu gak enak hati karena kejadian pagi ini. Aku beliin bunga buat kamu dan kakak. Semoga kamu senang. Pak Jiang, kamu baik banget. Ayo naik. Bunga ini kelihatan kayak beli di pinggir jalan, cuma 9,9 seikat. Orang rendahan emang suka bunga rendahan. Berapapun harganya, yang penting niat. Tapi, suamiku sekarang kan, asisten pribadi Bos Jiang. Nggak tahu, wartawan Shen harus hadapi berapa acara minum. Baru bisa menjangkau. Asisten apaan? Cuma supir doang. Ngira diri sendiri pejabat tinggi ya? Walau bukan pejabat tinggi, tapi juga bukan yang bisa kamu jangkau. Oh iya, wartawan Shen kamu gimana? Cepatlah ke stasiun MRT, aku tadi kayaknya lihat. Istri bos lu jemput dia pulang kerja. Kayaknya hari ini nggak bisa anterin kamu. Kakak doain cepat sembuh ya.
Ini pertama kalinya aku dikasih bunga. Makasih ya adik ipar. Aku udah lebih baik, jangan khawatir. Kakak, gimana kalau di rumah kami aja sembuhnya? Kalian baru nikah, aku nggak mau ganggu. Shengling, dasar anak neraka. Kamu harus ganti rugi. Ling, ada apa sih? Adikmu yang baik ini bikin aku dipecat dari Jiang Group. Dan bikin aku sama mama semalaman di kantor polisi. Menurutmu ini gimana hitung-hitungannya? Ya orang, kamu karena korupsi dan suap. Sementara dia, di kantor memukul Shengling. Pakai video ancam-ancam minta uang dari Shengling. Shengling melawan itu wajar. Kamu bilang apa? Udahlah nak, orang kayak gini nggak worth it kita marahin. Tapi hari ini kalian berdua harus kasih aku uang. Kamu benar-benar nggak tahu malu ya? Nggak mending ngapokkan aja sekalian? Shengling, ini caramu bicara sama mamaku? Sikap Mew. Udah, jangan bertengkar lagi. Ke aku aja biasa-biasa aja. Masa kelingling kayak gini? Mama mukul Shengling itu wajar. Lagian uang mahar buat nambah penghasilan keluarga. Salah apa? Kamu kok malah belain orang luar? Aku lelah, kita pisah beberapa hari buat tenangin diri. Kamu sama mamamu pulang dulu. APA. Alonji lagi. Pergi. Aku bilang pergi. Keluar. Jangan marah, nanti kita ikutin mereka pulang. Mereka berdua berhutang sama kita, harus dibayar. Kakak, mulai sekarang ini rumahmu, jangan sungkan. Baiklah, aku tidur di kamar mana? Aduh, rumah cuma ada 2 kamar. Kakak, kamu. Itu... Pak Jiang, gimana kalau aku tidur di lantai aja? Kalau kamu tidur di lantai, aku memang lebih aman. Aku tidur di lantai nggak aman, jangan-jangan kamu jatuh. Kalau aku sampai terluka gimana? Cepat tidur. Udah, jangan bicara lagi. Oke, selamat malam. Tuan Jiang, hati-hati di jalan. Shengling, Madi Lu. Apa ada yang terluka? Kau jurnalis tukang fitnah. Jangan kira bahwa bodyguard bau bisa bikin aku takut. Kali ini cuma air. Lain kali belum tentu. Berani kau? Aku berani. Menyakiti orang dengan sengaja, siap-siap masuk penjara beberapa hari. Bohong siapa lu? Gak apa-apa. Kaken. Dasar tidak berguna. Urusan kecil aja gak becus. Kasih tahu fans. Bilang aku punya hubungan gelap dengan CEO Jiang. Tapi identitas bos Jiang. Bukannya tidak boleh diungkap? Kalau Jianyan tidak mau buka identitas. Buyer Shengling yang bukakan tanya. Informan Lingling Melapor. Fang An dan bos Jiang punya hubungan khusus. Informan apa? Beneran nggak ini? Jangan pelit-pelit, beli lebih banyak fans aja. Fang An dan bos Jiang. Pak Sapam, kita pernah ketemu sebelumnya. Itu loh, aku mau bicara sedikit dengan Nona Fang. Bolehlah, biarin aku masuk. Nona Fang sedang rapat dengan bos Jiang. Tidak mau menemui siapapun. Jangan-jangan. Dulu Jiang Yan dan asisten Xiao membantu bos Jiang menyembunyikan hubungan asmaranya. Mikir apa sih? Senyum-senyum misterius gitu. Aku buat kopi dulu, tunggu sebentar. Aku akan memotret Fang An diam-diam. Tas fotoku, jaga ya. Kok lensa 200 mm sih? Lensa teleku mana? 200 mm juga gak apa-apa, yang penting bisa motret. Ian. Harga saham Fang hari ini akan turun 20%. Inilah, akibat kau berani menyentuh Shengling. Ayan, apa yang kau bicarakan? Sejak kejadian itu, aku tidak pernah melihat Shengling lagi. Aku gak mau banyak bicara. Apakah keluarga Fang akan bangkrut? Pilihan ada di tanganmu. Ian. Kok buram banget sih?
Ini baju ini. Jangan-jangan Fang An memeluk Jiang Yan? Fang An, kamu nggak tahu malu ya? Malu? Apa seorang wanita yang menikah denganmu hanya karena rumah bisa disebut tahu malu? Kamu, wanita yang matre, nggak berhak ngomongin orang lain. Sebentar lagi, wanita yang kamu cintai akan membuka rahasiamu yang selama ini kamu sembunyikan. Statusmu sebagai CEO Jiang Group. Aku penasaran, apakah kamu masih akan mencintainya setelah itu? Oke, bintang top sekarang. Untuk mendekati CEO Jiang Group. Sampai merayu supirnya ya. Kamu wartawan tabloid mana? Siapa yang menyuruhmu? Itu. Mas Satpam, tenang dulu. Pergi. Sheng Ling. Halo, Bos Zhang. aku tahu. Beritahu Jiang Ting untuk ganti baju dan pergi ke lokasi syuting Fang An. Kok hasil jepretannya buram gini sih? Iya, Anda benar. Karena aku nggak dapat foto apa-apa. Bisa nggak aku pergi sekarang? Kamu jelas-jelas sudah memotret hubungan asmaraku dengan Bos Jiang. Kok nggak ada apa-apa? Fang An. Pergi. Jiang Ting, kamu ngapain? Aku juga mau tanya. Kenapa kamu menahan wartawan Sheng? Astaga, aku dapat foto hubungan asmara Bos Jiang. Lepaskan, kita pergi. Jiang Ting, ini orang yang kutahan. Mau kamu bawa kemana? Mau kubawa kemana? Perlu lapor ke kamu? Astaga, jangan-jangan Fang An cemburu sama aku dan Bos Jiang? Jiang Ting, kamu ngomong apa sih? Kalian nggak perlu bertengkar karena aku. Nona Fang. Sebenarnya aku dan Bos Jiang nggak ada hubungan apa-apa. Bos Jiang, aku duluan ya. Reporter Sheng. Jiang Ting, Aku dan Fang An bukan seperti yang kamu pikirkan. Bos Jiang, aku mengerti, aku paham. Kamu tidak perlu mengantarku, aku pulang sendiri. Dia paham apa sih? Tuan Jiang, aku kasih tahu ya. Aku menemukan rahasia besar Bos Jiang. Rahasia apa? Bos Jiang dan Fang An adalah pasangan. Bunuh aku saja, sekarang juga, jangan ragu. Tadi di lapangan, ada dapat materi yang berguna? Entah siapa orang jahat yang mengganti tas kameraku. Bikin fotoku jadi blur semua. Untung aku punya tape recorder, isinya asli semua. Cuma tidak tahu bisa dipakai atau tidak. Mener Lu, rekaman ini mudah dikatakan sebagai audio sintetis, harus hati-hati menggunakannya. Sheng Ling, kenapa kamu tidak bisa melakukan apapun dengan baik? Waktu di lapangan terbuang percuma, ongkos transport tidak aku ganti. Sheng Ling, kerjakan dengan lebih teliti. Aku tahu ini ulangmu, kalau aku dapat buktinya. Aku pasti akan membuatmu keluar dari Heiwei. Sepertinya sekarang, yang pertama keluar dari Heiwei adalah kamu. Lihat saja kamu dilaporkan oleh Fang An. Sheng Ling, masuk ke kantor sekarang. Sekarang bagaimana? Kamu bilang foto sudah dihapus semua? Sekarang Fang An melaporkan kita. Melanggar hak privasi pribadi. Aku ditangkap oleh bodyguard Fang An. Tapi foto yang dihapus adalah milik Bos Jiang. Sekarang di internet penuh dengan postingan negatif tentang koran Heiwei. Apapun caramu, sebelum jam 12. Harus hapus semua postingan negatif itu. Aku sendirian? Kamu yang berbuat salah, mau seluruh tim PR kerja lembur untukmu? Diam saja apa? Cepat selesaikan masalah ini. Reporter Sheng rajin sekali ya. Jumat masih lembur. Iya, sama seperti reporter Shen, Jumat masih lembur. Tapi aku lembur di kantor. Entah reporter Shen lembur di mana ya? Tuan Jiang, kamu kenal tidak dengan orang yang ahli dalam opini publik? Atau orang yang bisa mengatur buzzer? Tenang, beritanya sudah aku lihat. Sudah cepat bantu. Terima kasih Tuan Jiang. Bos Zhang, kali ini memang salah Anan. Jika Anda tidak ingat penjahat, bayarkan Fang pergi. Aku sudah kasih Fang An kesempatan. Dia sendiri yang tidak menghargai. Pulang nanti, aku akan menghukum anak durhaka ini. Mengingat kalian berdua teman sejak kecil. Biarkan Fang pergi. Saat dia menyakiti istriku demi kepentingan pribadi. Dia tidak memikirkan pertemanan selama ini. Bos Zhang. Bos Zhang. Paman Fang,
Akting merendahmu sudah kubosan. Sudah lama kumuak. Boss Jiang, layak hibangin kejwa keluarga kita. Bertahun-tahun, dan usiaku yang sudah tua. Aku mohon kau melepaskan Fang. Berani menyakiti keluarga Jiang. Harus siap menerima konsekuensi. Tidak minum, aku masih ada rapat. Bosan sekali. Ini suami sopir Shengling kan? Bagaimana dia bisa bersama Presiden Fang? Jangan foto Bos Jiang. Awas kau dituntut. Boss Zhang. Kau bilang dia. Zhang Yan, kamu tidak sendirian. Masih ada Bos Jiang. Kakekku akan membuatmu lebih menderita. Dia Boss Zhang? Kau menisku. Aku tidak percaya omong kosongmu. Sapi mati kerja pun belum tentu sepertiku. Sapi tidak seprofesional kau. Setidaknya tidak kerja dengan perut kosong. Pak Jiang, kenapa kau datang? Khawatir kau kerja terlalu keras sampai lupa makan. Makanlah, masih hangat. Terima kasih Pak Jiang. Pak Jiang baik sekali. Kedepannya, apapun yang kau suruh, aku mau. Sungguh. Apapun mau. Tidak semuanya kan? Makan yang baik, jangan banyak pikiran. Sekarang opini publik sepenuhnya mendukung kita. Sudah ada fans yang usut untuk hack akun resmi Hiu. Sangat bagus, opini online sekarang menguntungkan kita. Kalau ada komentar buruk, ingat untuk sedikit merengek. Ayah, kamu ngapain? Kamu berani macam-macam dengan orang Zhang Yan? Hari ini saham Fang anjlok, bisnis terhambat. Kamu mengganggu Shengling. Sekarang juga klarifikasi di internet untukku. Bilang kalau kamu memotret itu salah paham. Ayah. Shengling Maria Zhang Yan. Dia pantas mati. Kamu tahu sendiri. Di belakang Fang ada Jiang. Menyinggung, Jiang Yan sudah selesai. Biukin dia. Sekarang juga beritahu fansmu. Berhenti membanjiri postingan. Dengar tidak? Shengling. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ling kenapa nih? Kelelahan kerja, ketiduran di mobil, jadi aku tidak membangunkannya. Cepat istirahat di kamar. Aku sudah menghangatkan sup, jangan lupa diminum. Oke. Pria ini minum sup untuk punya anak, nggak apa-apa kan? Kok rasanya gerah dan panas ya? Ada kepar, makan yang banyak. Kakak. Aku juga mau minum susu. Suruh adik ipar makan banyak, dia sakit pinggang butuh kalsium. Tuan Jiang, kamu baik-baik saja. Bantu aku. Kamu harus banyak makan yang bergizi. Halo, Sheng, Fang sudah klarifikasi di internet. Masalah kamu memotret, katanya salah paham. Hari ini, kamu tidak perlu lembur di kantor. terima kasih, Pak. Kak, aku nggak perlu kerja hari ini. Itu, kita jalan-jalan merayakan, makan di luar yuk. Makan di luar mahal, di rumah aja. Kak, hari ini kamu harus nurut aku. Aku mau ajak Jiang Yan. Ajak kamu jalan-jalan santai, oke? Wartawan Sheng dari koran Heiwei memukul orang tua. Mengajak menantuku dan anakku pisah rumah, ayo lihat. Lihat wanita jahat ini. Kamu ngomong apa sih? Mama, nenek nggak kasih aku makan, bilang mama nggak mau aku lagi. Mau cerai sama papa. Pura-pura mesra apa? Waktu itu suruh kita pergi. Kamu tidak seperti ini dulu.
Masalah orang dewasa, kenapa harus melibatkan anak kecil? Xiao Sui masih kecil, kalian bahkan tidak memberinya makan. Kalian membuatku kehilangan pekerjaan di Jiang Group. Dan membuatku diblokir di seluruh industri, belum lagi aku menghitung ini dengan kalian. Aku akan bereskan ini dengan kalian. Berani sekali kalian menyalahkan ibuku seperti ini. Ini adalah rumahku. Jika kalian terus bertindak semaunya, kalian berdua keluar dari sini. Xiao Sui, lihat tante kecilmu ini. Dialah yang membuat orang tuamu berpisah. Dia masih berhutang lebih dari 300.000 pada kami. Dan membuat ayahmu kehilangan pekerjaan. Mama, aku benci tante kecil. Jangan pisah dengan papa. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Aku beritahu, segera beri kami uang, atau kami akan nunggu di depan rumahmu, beritahu semua orang. Betapa jahatnya kalian berdua. Aku sudah muak. Padahal tidak berhutang sepeser pun pada keluarga Yo. Kalian menyiksa Xiao Sui dan mengajarinya untuk memicu konflik antara aku dan Ling Ling. Aku peringatkan kalian berdua. Jika masih menargetkan Ling Ling dan menyiksa Xiao Sui lagi, aku akan bercerai dengan Yorang. Ini pertama kalinya aku melihat kakakku seberani ini. Selama bertahun-tahun, begitulah kamu melewatinya. Kamu tidak perlu terlalu kasihan padaku. Kakakku selalu baik padaku. Jiang Yan, temani aku jalan-jalan yuk. Sheng Ling, Bibi Zhang, bagus, ternyata benar kamu. Orang tuamu dan Qin Song merencanakan kecelakaan palsu untuk klaim asuransi dan menyuruh suamiku memalsukan tempat kejadian. Janji bayar 10.000 juga tidak party. Hari ini kalau tidak bayar, jangan harap pergi. apa kecelakaan palsu? Orang tuaku tidak pernah beli asuransi. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Untung aku ada rekamannya. Paman, orang tua Sheng Ling sudah setuju. Nama penerima asuransi tulis namaku, nanti tempat kejadiannya. Kamu buat lebih parah, aku tidak akan lupa jasamu. Awalnya orang tuamu yang akan bayar kami, sekarang mereka sudah meninggal. Qin Song langsung ingkar janji. Ternyata kecelakaan orang tuaku. Ini semua ulah Qin Song. Dia sengaja menipu asuransi. APA? Jangan asal bicara. Ini kerjasama orang tuamu dengan Qin Song. Bibi, berikan rekaman itu padaku. Katakan semua yang kau tahu, kumohon. Aku tidak tahu APA. Katakan semua yang kau tahu, tanpa ada yang disembunyikan. Kau mau apa? Aku sudah menghapus semua rekaman. Pembunuhan dan penipuan asuransi apa? Aku tidak tahu. Bibi Zhang, Sheng Ling. Tenang, aku punya cara. Sheng Ling. 3 tahun lalu Qin Song dipenjara karena pelecehan. Baru-baru ini dia ditangkap karena judi, baru saja dibebaskan. Keluarga Qin masih mengajukan bantuan amal dari keluarga Jiang. Dasar binatang. Aku sudah selidiki kecelakaan orang tuamu. Dirancang oleh Qin Song. Sekarang dia sudah menyerahkan diri ke polisi. Sudah tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Sudah. Aku akan menemanimu. Cepat sekali sudah bekerja. Tubuhmu kuat tidak? tenang, fisikku kuat. Ngomong-ngomong, boleh aku tanya? Dengan cara apa kau membuat Qin Song menyerahkan diri? Temanku bekerja di... Aku menyuruhnya mencari catatan kecelakaan waktu itu, lalu membawa data ini. Menemui Qin Song, dia langsung menyerah. Tuan Jiang, terima kasih. Apa kau tidak merasa aku selalu merepotkanmu? Aku tidak keberatan kau terus merepotkanku. Tuan Jiang, hati-hati di jalan. Sheng Ling. Malakau. Kau menggoda suamiku, membuatnya dipenjara. Pergi ke neraka. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Qin Song menyerahkan kecelakaan untuk menipu asuransi. Membunuh orang tuaku, aku belum menghitung dengan kalian. Kalian malah datang sendiri. Sheng Ling menggoda suamimu dan membuatnya dipenjara. Perempuan seperti ini, mati ribuan kali pun tidak sayang. Meski kau membunuhnya, aku akan menutupinya untukmu. Kenapa kau sangat membenci Sheng Ling? Karena dia juga merebut pria yang paling kucintai. Sheng Ling, mati saja kau. Limei, Qin Song masuk penjara itu sudah seharusnya. Wartawan Sheng menggoda suami orang. Masih sombong seperti ini,
Aku kasihan pada istri sahnya. Shenxia, urusanmu apa di sini? Jenyan, hubungi Sapang. Baik. Bahkan harus masuk penjara, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Apa yang terjadi? Ada apa lagi? Kepala Lu, Shengling menggoda suami orang. Sekarang istri sahnya datang menuntut. Lalu, gunakan penjelasanku. Shengling, kau menggoda Kinsong. Kau pantas mati menjenaskan. Nona Sheng, karena situasi seperti ini terjadi hari ini, aku sarankan kau langsung menuntutnya secara pidana. Aku tidak hanya akan menuntutnya secara pidana, aku juga akan menggugatnya. Shengling, kau benar-benar tidak tahu malu. Pantas saja orang tuamu tewas dalam kecelakaan, mereka semua mati karena kau. Melukai dengan sengaja, merusak barang orang lain dengan sengaja. Hukuman penjara di bawah 10 tahun, kau tidak bisa lari. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Coba lihat dirimu, dalam 2 minggu saja sudah 2 orang. Karena kau datang membuat masalah di Heiwei, apa kau masih ingin bekerja? Aku tentu ingin. Aku akan menyelesaikan urusan pribadiku. Aku menasihatimu. Jangan bekerja lagi. Pushjong, hari ini istri Kinsong, Li Mei, pergi membuat masalah di kantor Heiwei, berkelahi fisik dengan istri. Cari pengacara untuk menggugatnya. Siapapun yang menyentuh orangku harus membayar. Tuan Jiang, Ling Ling, kamu kenapa? Ada yang tidak enak badan? tidak ada. Tuan Jiang, kamu sedang tidak mood? Kenapa kamu minum alkohol? Tidak ada. Hari ini Li Mei memukulmu. Sakit tidak? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kedepannya, aku pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi padamu. Jiang Yan, aku ingin makan telur dadar. Jiang Yan, Ayan, tolong buatkan kopi untukku ya. sekali lagi. Ayan, Baik Nyonya, aku segera membuatkannya. Shengling. Aku benar-benar tidak tahu trik kotor apa yang kau gunakan. Sampai bisa membuat Fang An secara sukarela memilihmu untuk wawancara eksklusif. Fang An yang memilihku untuk wawancara eksklusif. Berarti aku memilih wawancara sebagai wartawan, bukan? Kau pura-pura. Jelas-jelas dapat wawancara itu karena tubuhmu. Masih berlagak terkejut, sungguh memuakkan. Wartawan Shen. Berbicara harus ada bukti seperti aku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena fitnah. Shengling, wawancara eksklusifmu ini belum tentu berhasil. Kakak ipar, Shangling, kenapa kau bekerja di sini? kau membuatku di blacklist seluruh industri, kalau tidak di sini. Mau kerja di mana? Anggur ini harganya 100.000, kau menumpahkannya. Cepat bayar ganti rugi. Kakak ipar, anggur ini paling setengahnya tanggung jawabku. Kau sendiri tidak melihat ke depan. Berani-beraninya kau mengelak. Sanggup perlu dihajar. Aku Jorang. Gila ya, anggur semahal ini kau tumpahkan. Dia yang menabrakku sampai anggurnya tumpah. Bukan salahku, supervisor. Dari mana sih orang kampungan ini? Berpakaian seperti ini berani datang ke sini? Jengke ya. Malam ini kalau tidak bayar, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bukannya ini anggur dari ruanganku? Aktris Fang, maaf sekali. Pelayan baru ini ceroboh, menumpahkan anggurnya. Aku akan segera ambilkan yang baru. Wartawan Sheng, kenapa belum ke toilet untuk membersihkan? Diam saja apa? Cepat ambil anggurnya. Kenapa dorong-dorongan? Kakak ipar, kau tidak apa-apa? Kau kakapar. Jiang Yan, aku mungkin tidak bisa pergi sekarang. Nanti jemput aku ya. Tinggal 1 lampu merah lagi sampai ke tempatmu. Kamu sibuk saja, jangan khawatirkan aku. Baik. Yorang, kau mau apa? Kau sudah tidak sabar mati? Berani-beraninya mengganggu orangku. Pulang jalan kaki. Kak, besok aku udah punya duit. Aku kerja sama dengan artis Fang An. Namanya Fang An. Begitu dapat duit, langsung aku bayar kalian. Lu pikir gue bodoh ya?
Halo. Ling Ling, kakak iparmu dipukul sampai luka. Sekarang lagi di IGD. Ling Ling, lupanya .ga? Dokter bilang orang ada pendarahan di mana? Perlu operasi, biayanya 100 juta. Kak, itu. Aku mau kasih tahu sesuatu soal kakak ipar. Dia beneran berubah, sekarang udah gak pukul aku lagi. Tiap bulan kasih aku 500 buat belanja. Juga bantu Xiao Sui belajar. Xiao Sui gak bisa tanpa ayah. Kak, aku. Ling Ling, orang beneran tahu salah. Tolong bantu aku. Kak. Aku selamin, aku cari cara cari duit. Aku selamin, oke? Ayan. Aku gak rela. Gimana kalau? Kasih tahu yang sebenarnya ke kakak. Kakak udah banyak berkorban buat aku. Wajib selamatin kakak ipar. Lihat aja lu lambat banget. Masa keluarga Yo selalu baik ke elu. Duit kan punya kita, mau nyelamatin apa nggak kita yang tentuin? Kalian punya duit gak mau selamatin? Mau bunuh anak gue ya? Kalau Joran kenapa-kenapa, gue gak bakal mau lupakan kalian berdua. Udah, berisik. Nyawa orang yang penting. Adik, aku mohon deh. Nah jededong. Ini duit gue, bukan punya Shengling. Kalau telat bayar, gue laporkan lu. Lu. Tugas wawancara Fang An. Serahin ke gue buat dicek. Sekarang gue tim peliputan, tugas wawancara. Harus dicek bos lu, bukan lu. Nona Feng, aku Shen Xia, Warduan Hiu Daily. Kemampuanku lebih dari Shengling. Tulisanku juga lebih bagus darinya. Nona Fang pertimbangan ganti wartawan wawancara. Wartawan wawancaraku cuma bisa Shengling. Lu serahin ke bos lu, ujung-ujungnya juga ke gue. Mending langsung kasih ke gue aja. Lagi sibuk. Mener lu. Shengling jarang mewawancarai artis. Bagaimana kalau draftnya saya periksa dulu, baru saya serahkan ke kamu untuk pemeriksaan akhir. Shen Xia. Shengling adalah wartawan yang ditunjuk Fang An. Tidak bisa diganti, draft ini saya saja yang periksa. Saya yang akan memeriksanya. Maaf ya, wartawan Shen. Wartawan yang dipilih untuk mewawancarai Fang An adalah saya. Bukan kamu. Selamat ya, wartawan Shen. Aku penasaran, apakah wartawan Sheng punya kesempatan melakukan wawancara? Dan apakah masih ada kesempatan untuk mempublikasikan laporan wawancaranya? Kenapa remnya rusak? Kakak ipar. Dokter bilang, kakak ipar tidak ada luka dalam. Hanya gegar otak ringan, tidak apa-apa. Tapi rem mobil kakak ipar sengaja dirusak orang. Sudah ketahuan siapa yang melakukannya? Seorang wartawan bernama Shen Xia. Rekan kerja kakak ipar, siapkan mobil ke kantor Hiu. Asisten Xiao, ada apa hari ini sampai datang ke Hiu? Panggil Shen Xia Keluar. Shen Xia, Keluar sebentar. Assistant Xiao, apa bos Jiang mau mewawancarai saya? Kamu sengaja merusak rem, menyebabkan Shengling mengemudi, dan menabrak mobil bos Jiang. Sekarang bos Jiang akan menuntut pertanggungjawaban. Asisten Xiao, pasti ada kesalahpahaman. Itu karena Shengling, kemampuannya mengemudi buruk, sampai menabrak bos Jiang. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu pikir dengan menyuap satpam untuk menghapus data, semuanya beres? Asisten Xiao, dengar dulu, pasti ada kesalahpahaman. Wartawan seperti Shen Xia. Sungguh aib bagi industri ini, manajer lu. Kamu cuma supir rendahan, berani-beraninya menuduhku. Kurang ajar, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Asisten Xiao, tenang, mulai sekarang. Saya akan memecatnya. Mulai hari ini, Shen Xia tidak ada hubungan lagi dengan Hiu. Lu Tong, aku sudah menemanimu selama 3 tahun, begini caramu memperlakukanku? Diam. Cepat pergi dari sini. Shengling, aku seharusnya tidak merusak rem dan membuatmu kecelakaan. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Ternyata kamu yang merusak remnya. Shen Xia, kamu gila.
Shengling, aku tidak bisa masuk penjara. Kamu lebih dekat dengan bos Jiang. Tolong bantu aku memohon, agar dia tidak melaporkanku. Ling Ling, ada yang tidak enak badan? Dia menyulitkanmu? Shengling, aku sudah memohon padamu. Apa yang kamu mau aku lakukan? Kamu sama sekali tidak meminta maaf. Kamu hanya ketakutan. Jiang Yan. Aku tidak ingin melihatnya. Pergi. Shenxian ternyata demi sebuah wawancara. Bahkan mengabaikan nyawa orang. Wartawan Sheng, bagaimana kondisi tubuhmu? Nona Fang. Aku sudah baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Nona Fang. Kamu adalah wartawan wawancara pertamaku. Tentu saja aku harus merawatmu dengan baik. Tak disangka, Fang An, bintang internasional seperti ini. Ternyata sangat ramah. Terakhir kali aku bilang punya pacar, tapi tidak menjelaskan siapa. Bukankah Nona Fang bilang terakhir kali? Pacarmu adalah Bos Jiang? Benar, Bos Jiang. Bukan Jiang Ting, melainkan. Apa? Kamu kenapa di sini? Aku di sini urusanmu apa? Ini rumah sakit Jiang. Kenapa tidak urusanku? Ayan, kita berdua di sini melihat pasangan bertengkar. Tidak baik kan? Lebih baik kita keluar. Kamu buta ya? Lepaskan aku. Biar aku foto dulu. Orangnya mana? Kali ini tidak dapat foto, lain kali pasti dapat. Ling Ling, kenapa kamu pakai baju pasien? Ada yang tidak enak badan? Aku baik saja. Baik-baik saja kenapa pakai baju pasien? Bilang sama kakak, ada yang tidak enak. Kakak, Ling Ling hanya mengalami kecelakaan kecil, tidak ada luka lain. Hanya sedikit gegar otak, istirahat 2 hari akan sembuh. Shengling, Kamu belum cukup makan nasi penjara terakhir kali ya? urusan keluargaku, urusanmu sebagai orang luar apa? Ibu, ada APA ini? Ini adik yang kau besarkan dengan baik? Makan dan tinggal gratis di rumah kita. Sekarang malah, Ling Ling sudah menderita banyak selama ini. Kita seharusnya tidak meminta uang lagi darinya. Bukan soal uang. Dia bahkan menyuruh orang memukul suamimu sampai masuk rumah sakit. Jangan asal tuduh. Aku asal tuduh. Jiang Yan, kau baik-baik saja? Syukurlah, kau tidak terluka. Kau gila. Memukul orang bisa masuk penjara, tahu? Masuk penjara? Kalian berdualah yang seharusnya masuk penjara. Ya orang bilang aku yang memukul orang, ya? Baik. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua ini. Ya orang, kau masih laki-laki atau tidak? Kau berani menuduhku memukul orang? Kau pukul anakku, masih berani bersikap begitu? Ibu, cepat panggil polisi. Tangkap mereka berdua. Ya orang. Tadi malam di bar, kau mencoba melecehkanku. Kau masih punya muka? Kalau bukan karena kakakku, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kau punya bukti? Tidak ada. Aku akan laporkan kau karena fitnah. Kau hanya perlu menyelesaikan urusan ini. Ruang monitor sudah kuatur. Rekaman di koridor dan ruang VIP juga akan dihapus. Aku punya bukti. Ini bukti percobaan pelecehanmu. Zhorang, kau binatang. Bagaimana bisa kau memperlakukan Ling Ling seperti ini? Pasti perempuan jahat ini yang menggunakan trik lisik. Menggoda anakku? Coba sentuh dia lagi. Tidak mungkin. Bukankah sudah dihapus? Siapa keluarga Zhou Xiaoshui? Aku? Ini laporan medis Zhou Xiaoshui. Dia mengalami anemia parah dan perawat kami menemukan bekas jarum di lengannya. Kami curiga kalian membawa anak ke Pelihara Utung Dora. Kami sudah laporkan polisi. Kalian masih manusia atau tidak? Kalian berani mencelakai anak. Kalau bukan karena kalian membuat orang kehilangan pekerjaan, Jakim berjudi dan terlilit haram, kalian yang menghancurkannya. Hanya mengambil sedikit darah. Perlu berlebihan seperti ini? Kau tidak punya hati nurani. Siapa yang melaporkan ke polisi? Petugas akan segera datang. Kami butuh kerjasama kalian untuk investigasi. Tangkap mereka berdua. Yang satu percobaan pelecehan, yang tua jual darah ilegal. Tangkap mereka berdua. Shengmen, Xiaoshui tidak bisa hidup tanpa ayah. Ingat APA yang pernah kau alami dulu. Shengmen, Ya orang, aku ingin bercerai denganmu. Entah setelah bercerai, rumah akan diberikan padaku atau tidak. Kakak, aku akan carikan pengacara yang bagus untukmu. Tanya-tanya dulu. Orang seperti Yorang harus diusir tanpa membawa apa-apa. Cari divisi hukum perusahaan. Usiri orang tanpa membawa apa-apa. Sudah, jangan terus-terusan cemberut. Aku hanya akan mengatur layout naskah. Pasti tidak akan keluar kantor. Kalau merasa tidak enak, langsung telepon aku. Dadah.
ke perumahan Meihua. Ling Ling dapat kabar dari fans bahwa Fang Anan akan menghadiri perayaan ulang tahun Jiang Group. Dan kecilnya bos besar Dan Castle Jiang Group akan hadir. Kalau bisa memotret mereka, bukan hanya kembali ke departemen wartawan. Posisi supervisor Lu bisa jadi milikmu. Aku akan cari kesempatan, minta Jiang Yan mengajakku keluar. Kali ini, aku harus bisa memotret hubungan asmara Fang An. Aku juga akan mengungkap rahasia bos Jiang Group yang asli dan palsu. Kok Fang An tidak kelihatan? Bos Jiang juga tidak ada. Kakak, pasti sudah diatur dengan baik. Aku sampai lupa. Jiang Yan juga akan hadir di acara ulang tahun. Kalau sampai dia melihatku, habislah aku. Entah Cheng Ling sekarang. Sudah selesai atau belum? Sinyal di sini tidak bagus, lebih baik kamu telepon di luar. Nona Jiangfang datang. Kenapa dia datang? Bukankah sudah kukatakan? Orang dari keluarga Fang tidak boleh masuk. Nona Fang sudah menelepon bos Jiang. Jadi, Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Kenapa aku sampai lupa dengan Jiang Yan? Tapi tadi katanya Fang An datang. Aku pakai masker. Jiang Yan seharusnya tidak mengenaliku. Sheng Ling, kenapa kamu di sini? Itu Ayan. Cheng Ling, Kebetulan sekali. Kirk. Wartawan Sheng, bagaimana kamu bisa masuk? Aku. Dia sengaja aku undang masuk untuk wawancara eksklusif. Betul, Nona Fang yang mengundangku untuk wawancara. Kalau begitu, bajumu ini. Bajunya kotor, aku tidak bawa cadangan. Jadi aku ambil baju staff yang ada untuk dia pakai. Betul, seperti itu kejadiannya. Tak kira Fang An orangnya sebaik itu. Kalau begitu, nanti aku pasti akan serius melakukan wawancara. Ayan, hari ini aku akan membuat Sheng Ling membongkar identitasmu di depan umum. bukannya kamu bilang hari ini tidak ada kerja lapangan? Aku. Ini kan wawancara pertamaku di dalam negeri. Tentu saja wartawan Sheng sangat perhatian. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Fang Enan, hari ini adalah hari jadi keluarga Jiang. Wawancara apa yang kamu lakukan? Simpan untuk waktumu sendiri. Kenapa bos Jiang dan Nona Fang bertengkar begitu lama belum juga baikan? Jiang Yan, bawa dia ganti baju. Ayan. Jangan marah lagi, ya. Aku tidak sengaja menipumu. Sheng Ling, tubuhmu baru saja sembuh. Jangan marah lagi, ya. Kalau begitu, terserah kamu. Aku masih belum reda marahnya. Kalau begitu, aku akan manjakan lagi Tuan Jiang kita. Aku diundang oleh kakek Jiang. Kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Dengan cara apa kamu membodohi kakek, kamu sendiri yang tahu. Kalau tidak pergi juga, jangan salahkan aku memanggil satpam. Kekacauan ini, aku rasa aku hampir tidak sanggup membereskannya. Layak kan, kakak dan kakak keparku sangat mesra. Simpanlah cara-cara kotor dan hina milikmu itu. Kalau sampai kami ketahui kamu masih berulah. Kebangkrutan keluarga, Fang hanyalah langkah pertama. Mesra? Aku lihat nanti, Sheng Ling. Tahu kalian menepiannya, apakah mereka masih akan mesra? Memalukan sekali. Ini bagaimana, ya? Kedepannya, bagaimana aku harus menghadapi Nona Fang dan bos Jiang? Aku punya cara untuk mengurangi kecanggungan. Cara apa? Cium beberapa kali lagi, kan jadi tidak canggung. Hai, Kamu sudah memfoto bos Jiang besar dan kecil? kok bisa lupa hal ini? Aku mengalami hal yang sangat memalukan. Seberapa memalukannya pun, tidak lebih penting dari kamu kembali ke departemen wartawan. Besok pasti aku foto.
perayaan ulang tahun sebesar ini. Bos Jiang besar dan kecil pasti ada di sini. Yang di belakang Jiang Ting itu pasti Bos Jiang. Kamu buta ya? Nggak lihat sepatuku kotor? Cepat bersihkan. Kalau berani lagi, aku pecat kamu. Kakak Anan, ketemu reservasi kamar air panas Bos Jiang. Perlu aku siapkan baju renang? Jelas dong? Gak nyangka Fang Anan ini di depan orang lain baik, di belakang lain. Sial. Maaf, aku tahu salahku. Aku sangat takut kamu kenapa-kenapa. Hotel ini aman, gak bakal ada apa-apa. Aku cuci tangan dulu. Halo, Kak, kapan kamu mau jujur sama kakak ipar? Aku hampir gila dibuat Fang Anan. Aku usir dia dari villa, dia malah cari kakek. Bikin aku dimarahin. Shengling. Aku akan cari waktu jelasin. Soal kakek, nanti aku bicara sama dia. Shengling. Ada sesuatu yang mau aku bilang. Apa? Bilang aja. Sebenarnya aku. Halo. Aku lagi di luar. Kok masih harus revisi naskah? Baiklah, aku revisi naskahnya nanti. Aku kirim ke kamu. Tadi kamu mau bilang apa? Gak apa-apa, revisi dulu. Kita bicara nanti. Ya sudah. Aku jalan-jalan dulu, gak ganggu kamu. Begitu dapat foto Bos Jiang besar kecil, aku pecat supervisor lu ini. Tapi tadi Fang An bilang, Bos Jiang mau ke kamar air panas. Kalau nggak bisa foto Bos Jiang besar kecil, ya udah, pakai kisah cinta Fang Anan. Untuk menghadapi supervisor lu juga lumayan. Katanya Fang Anan juga datang. Kok cuma Bos Jiang sendirian? Shengling, kok kamu di sini? Jiang Yang. Dia di sini pasti mau mengintip diam-diam. Wartawan sekarang buat jadi headline, benar-benar tega melakukan apa aja. Cara mengintip seenekel ini aja bisa kepikiran. Kok kamu bisa ada di sini? Ini kamar pemandian air panas yang direservasi Bos Jiang. Tentu aja dia harus ada di sini. Maksud kamu apa sih? Kirk, Aku kasih tahu ya, barusan kata-kata Fang An. Beneran seram banget. Aku hampir aja mengira kamu adalah Bos Jiang. Shengling, sebenarnya aku cuma. Untungnya Bos Jiang dateng, coba bayangin. Kalau aku tahu aku salah sangka sama kamu, aku bisa runtuh. Aku paling benci dibohongin. Ngomong-ngomong, barusan kamu mau bilang apa? Ah, gak ada. Kamu fokus revisi naskah dulu aja. Dapat foto Bos Jiang gak? Bos Jiang. Fang An aja gak keambil. Aku jadi meragukan. Kabar tentang itu sama keluarga Jiang masuk apa sih? Beneran apa enggak? Kalau enggak gimana mungkin? Selama ini belum ada yang hasil mereka. Tentu aja benar. Ayah Jiang Ting. Julukin Demi Lindanji Anakaram, baru Dr. Kijar Warduan. Sampai akhirnya kecelakaan, keluarga Jiang kemudian tuntut wartawan yang ngejar mobilnya. Bahkan musnahkan semua foto. Tapi sebegitu banyak orang pada gagal motret. Bukannya itu membuktikan ini berita hoax? Justru karena terlalu tersembunyi, jadi belum ketahuan. Suamimu kan kerja di keluarga Jiang, coba tanya dia. Dia cuma supir, itu juga udah tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Makin gak mungkin bocorin. mulai sekarang semua berita tentang keluarga Jiang dilarang keras dipublikasikan. Hei Wei sekarang jadi anak perusahaan keluarga Jiang. Kantor media kita diakuisisi keluarga Jiang. Aku masih mikir. Ini karena aku berhasil mengangkat kisah asmara Bos Jiang, atau karena rahasia direktur utama palsu keluarga Jiang. Apapun alasannya. Yang pasti, selamat ya wartawan yang lepas dari penderitaan. Gajinya juga naik ya. Tapi aku masih penasaran banget soal rahasia CEO Jiang palsu dan asli ini. Beneran nggak sih? Selamat ya kakak, udah bebas dari penderitaan. Makasih. Seneng nih, aku traktir makan yuk. Aku mau makan boba oro. Shengling, kita kan masih keluarga. Maafin Joreng dong. Mobil sama rumah kita nggak usah. Kamu bikin surat pengertian, boleh nggak? Ya orang masuk penjara, itu salah sendiri.
Shengling, lihatlah keluarga Zhou. Sudah lama merawatmu, maafin dia dong. Merawat. Bertahun-tahun ini, kalian hampir aja makan kami sampai habis, masih berani bilang merawat. Maaf, keluarga Yo salah sama kalian. Maafin dia dong kalian berdua. 1 lapor pelecehan. 1 lapor KDRT, hidupnya bisa hancur di penjara. Kami memang berhak memaafkan, tapi nggak mungkin buat orang kayak dia. Karena kalian nggak mau lepaskan dia. Ya udah, mati bareng aja. Shengling. Lingling, Shengling. Lingling baru aja hidup enak. Siapa keluarga Shengling? Aku. Ini laporan medis Shengling. Kepala nggak ada memar, tapi masih perlu diobservasi. Dan pasien hamil, rawat baik-baik ya. Lingling, kita punya anak sendiri. Lingling. Sadar. Kak, kamu nggak apa-apa kan? Tenang, kakak nggak apa-apa. Ayan. Drama yang bagus, nggak tahu kali ini. Shengling bakal mati nggak ya? Ini perjanjian kerahasiaan, lakukan sesuai kata aku. Aku jamin Yorang di penjara. Nggak akan disiksa, baik-baik. Dasar anak durhaka, karena kau nekat. Perusahaan Fang bangkrut. Kok bisa? Aku jelasin ke kakek Jiang. Beberapa hari ini jangan kemana-mana. Malu bilang kakak APA. Kamu di rumah aja. Ayah, semua ini salah. Wanita Shengling itu. Kenapa ayah mengunci aku di rumah? Ayah, biarkan aku jelasin ke kakek Jiang, ya? Mereka semua dibohongi. Sama wanita jahat Shengling ITU. Fang An. Jiang Jiangting. Kamu mau apa? Keluarga Fang sudah bangkrut. Hutang ke keluarga Jiang puluhan juta. Rumah ini sudah digadaikan ke kami. Dan kalian keluar dari sini. Nanti anaknya mirip Ayan atau aku ya? Ayan suka anak laki atau perempuan? Aku belum pernah tanya. Sudah bangun? Masih pusing? Ayan, kamu suka anak laki atau perempuan? Suka semua. Tak disangka Shengling ternyata hamil. Anak ini tak akan lihat matahari esok. Reporter Sheng, sudah baik kan? Nona Fang. Kamu tahu aku dirawat? Berita kamu diserang sudah ada di TV. Aku paste detail. Wawancara eksklusifku. Masih belum selesai. Aku harus perhatikan kesehatanmu. Nona Fang, maaf, hiu sekarang. Sudah dibeli Jiang Group. Wawancaramu harus disetujui atasan. Baru bisa aku lakukan. Tak disangka Jiang yang begitu peduli padamu. Sampai beli hiu. Kamu tahu pekarku adalah bos Jiang, kan? Tapi bukan Jiang Ting. Melainkan Jiang Yan, identitas aslinya. Adalah satu-satunya pewaris Jiang Group. Lingling. Bayinya selamat, tapi pasien masih labil. Jangan sampai dia terpancing. Terima kasih, dokter. Lingling. Jangan sentuh aku. Lingling, kenapa kamu begini? Kamu bos besar Jiang Group. Aku tak pantas. Pergi dari hadapanku. Kamu tahu kenapa Jiang Yan tidak memberitahumu identitas aslinya? Karena orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Akibat Daikjar Paparazzi. Dia tidak pernah mempercayaimu.
Seluruh keluarganya mempermainkanmu seperti monyet. Lihat, ini Zhang kan? Dia sama sekali tidak mempercayaimu. Kakak, aku tidak mau melihatnya. Bagaimana kalau kita tanggal Lingling? Sedikit tenang dulu baru menemuinya. Seharusnya kamu jujur pada Lingling dari dulu. Kakek. Bagaimana kalau Lingling tidak memaafkanku? Kamu bicaralah baik-baik dengan Lingling. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Dulu dia menyelamatkanku di jalan, aku langsung menyukainya. Kakek. Ada apa ini? Aku pingsan di jalan, orang lain menghindar. Dialah yang menyelamatkanku. Lalu aku menyelidikinya. Ternyata hidupnya sulit tapi dia tetap optimis. Makanya aku menyuruhmu menikah dengannya. Biar dia menyembuhkanmu. Kakek. Aku tidak akan melewatkannya. Lingling, apa rencanamu ke depan? Dia membohongiku selama ini. Tentu saja aku marah padanya. Kalau tidak menakut-nakutinya, dia akan berani membohongiku lagi. Kalau dibohongi, kamu tidak marah? Orang tua Ayan tewas karena dikejar mobil wartawan. Itu trauma masa kecilnya. Aku harus memahaminya. Kak, sebelum aku tidak marah lagi, aku tidak akan peduli padanya. Kamu juga tidak boleh peduli padanya. Baiklah, Kak, aku tidak akan peduli padanya. Lingling, aku masak sup, jangan lupa diminum. Aku akan menjemput Joshua pulang sekolah dulu. Oke, aku tahu, Kak. Hati-hati di jalan ya. Halo? Kak, Fangen dan kabar. Aku sekarang di bawah rumah keluarga Yo. Sheng Min bilang kakak ipar hilang. Apa katamu? Fang An, kenapa kamu menculikku? Kamu gila. Aku menyukai Jianyan selama ini. Dia bahkan tidak peduli dengan hubungan kita. Kau pantas mati. Ini pasti ada kesalahpahaman. Tolong lepaskan aku dulu. Aku akan jelaskan. Jelaskan. Kau yang membuat Jianyan sangat membensiku. Membuat keluarga Fang bangkrut, ayahku sampai bersujud padanya. Dia tetap tidak mau memaafkanku. Baiklah. Jika aku tidak bahagia, kau juga jangan berharap bahagia. Aku akan menyuruh orang memfitnahmu. Memberimu obat, nyawamu memang keras. Coba tebak, apakah kali ini kau bisa menghindar? Ternyata semua kejadian yang menjerumuskanku dulu adalah ulahmu. Ya, aku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau Jianyan sangat menyukaimu, aku tidak akan merebutnya darimu. Matilah bersamanya. Sudah semalaman, tidak bisa menemukan satu orang pun. Apa gunanya kalian? Cepat cari. Jiangyan, jangan datang ke sini. Ini, aku tak usah. Harusnya dia bohong. Shengling ada di tanganku. Alamat sudah dikirim. Kau punya waktu 5 menit. Jika aku tidak melihatmu, bersiaplah untuk mengurus jenazah Shengling. Halo. Shengling. Ayan, kau tetap datang. Ya, Fang An sudah gila. Lari cepat, jangan pedulikan aku. Ayan, kalau kau sangat menyukai Shengling, maka matilah bersamanya. Jangan, Fang An. Bunuh atau siksa aku, terserah kau. Keluarga Fang bangkrut karena aku. Tidak ada hubungannya dengan Shengling. Hari ini, kau dan Shengling, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Jiangyan, sadarlah. Jiangyan. Ayan, sadarlah. Jangan tertidur, Jiangyan. Ayan, dokter bilang baik-baik saja. Sadarlah, aku tidak akan marah lagi padamu. Lingling, Jiangting. Adalah anak yatim teman ayah Ayan. Dulu media hanya ingin sensasi. Menyebarkan rumor bahwa ayah Ayan punya anak haram. Jadi menyebabkan kecelakaan, Ayan melihat langsung orang tuanya meninggal di depan matanya. Ayan, maafkan aku tidak akan membuatmu marah lagi. Ayan,
Dokter, Ayan sudah sadar. Sayang. Maafkan aku. Boleh tidak? Adik, tahun-tahun ini sangat tidak mudah. Untungnya bertemu Jiangyan. Terima kasih, Kak. Sudah, jangan menangis. Senyum dong.